Ya, halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Nah, kali ini saya akan bahas soal AC LG Terminator ini ya. Jadi AC LG Terminator ini kan sudah lama banget gak keluar di channel saya ya. Akhir-akhir ini yang sering keluar malah yang Grey itu ya. Nah, jadi AC ini yang dulu di video pertama saya itu ya. Nah, ini saya mau update soal AC LG ini ya. Sekarang dia sudah normal. Jadi dia ada beberapa hal yang sudah berbeda daripada yang dulu ya. Pertama ini ya yang kelihatan, dia ada stop kontaknya sekarang ya. Jadi ini saya tambahin stop kontak karena dulu outdoornya tuh entah kenapa pernah nyetrum ya. Jadi untuk supaya tidak membahayakan, jadi stop kontak ini fungsinya kalau misalnya AC-nya pas gak dipakai bisa dimatiin, terus kalau pas di servis juga bisa dimatiin ya. Nah itu ya, jadi nggak tahu kenapa di outdoornya nyetrum ya, mungkin karena instalasi listrik di rumah saya ini masih instalasi model lama, jadi dia kurang begitu cocok untuk AC inverter ya mungkin. Nah itu, terus dia juga freonnya udah diisi ya, jadi ini sudah dingin nyes ya. Ini teknisinya juga baru aja pulang ini ya. Jadi ini AC nya belum dimatiin ini dari pas teknisinya datang tadi sampai sekarang ini ya. Nah itu, ini dia udah dingin ini. Jadi tadinya AC ini waktu belum diisi freon itu dia AC-nya sangat kurang dingin ya. Dan pernah juga ini kejadian waktu itu kan, ceritanya mau ruangan ini kan saya pakai buat les ya biasanya. Itu ceritanya waktu itu saya mau ujian, jadi saya banyak les itu, terus mau saya panggilin teknisi waktu sebelum ujian itu, terus entah kenapa teknisinya malah nggak datang-datang ya. Terus akhirnya saya mulai kesel gitu, katanya nanti mau saya kabari gitu ya. Terus sampai sekarang nggak dikabari lagi ya. Akhirnya terus saya ganti teknisi lain ya, pas kebetulan ada yang nawarin itu. Ya udah saya ambil aja gitu. Terus ya udah diisi freon, sekarang udah dingin lagi ini ya. Oke, jadi sekarang AC-nya udah normal. Ini dulu saking kurang dinginnya tuh sampai saya tambah itu, sama ini ya. Jadi ya pokoknya banyak lah di sini. Terus sampai di pintu itu saya tulisin harap tutup pintu kembali ya karena AC-nya rusak. Jadi kalau karena pernah juga pintunya tuh dibiarin kebuka, akhirnya AC-nya pendinginannya jadi kurang ya. Apalagi ini AC inverter ya. Oh ya, sedikit cerita mengenai AC inverter ya. Jadi bagi kalian yang punya rumah atau ruangan gitulah ya, yang ukurannya besar, seperti sebenarnya ini juga besar sih. Nah, pokoknya ukurannya besar terus pintunya sering dibuka tutup, saran saya jangan pakai AC inverter ya. Nah, terus kenapa ini AC-nya inverter? Nah, jadi ya kalau di video sebelumnya pasti udah pada tahu ya, karena AC inverter LG ini pindahan dari ruangan saya yang sekarang dipasang AC Grey 09 MO5S itu ya. Karena dulu di sana sering bermasalah, akhirnya terus saya pindah ke sini gitu biar, karena di sini juga AC-nya jarang dipakai gitu ya. Nah, itu. Jadi ini dipasang di sini karena saya punyanya ini. Jadi ya udah gitu. Terus ya pokoknya jangan dipasang di ruangan yang terbuka umum atau kayak ruangan umum gitu, pakai kayak kafe, restoran itu saya gak merekomendasikan pakai AC inverter ya. Lebih baik pakai AC standar, itu malah dia bisa memenuhi kebutuhan ruangan tersebut ya. Oke, jadi ya saya juga agak nyesel sebenarnya masang AC inverter di sini ini ya. Karena ya dia kurang begitu memenuhi kebutuhan ruangan ini juga. Terus juga yang tadinya AC inverter harusnya bisa buat hemat listrik, karena ini dipasang di ruangan yang besar, yang ada malah jadi boros listrik ya. Karena dia kompresornya terus nge-push ke speed tertinggi buat mencapai kebutuhan ruangan ini ya. Oke, itu. Nah, terus ada satu cerita lagi mengenai AC ini ya. Jadi di video sebelumnya saya pernah bilang kalau AC-nya tuh berisik, bergetar gitu ya. Nah, itu ternyata setelah saya cek, ini kan waktu itu pernah saya cuci. Itu saya nyucinya pakai mesin yang kenceng itu sampai ya, karena dia kipasnya begitu kotor ya. Kalau pakai tekanan air biasa itu nggak bisa, jadi saya pakai mesin buat nyuci AC itu ya. Itu kipasnya saya turunin. Nah, pas diturun itu ketahuan ya biang keroknya apa. Jadi ternyata di kipasnya itu tuh ada dua bilah yang patah ya, entah gara-gara siapa ya, tapi intinya pertama saya buka itu udah patah gitu. Terus pernah juga saya coba sempat akali pakai tutup Tupperware itu, saya potong-potong terus saya lem di situ ya, jadi buat menggantikan bilah yang patah itu ya. Awalnya bisa, tapi terus beberapa minggu kemudian itu tiba-tiba tuh AC-nya tuh getar, terus plastiknya tuh keluar dari sini ya. Oke, jadi ya sempat kehujanan plastik ya, jadi plastiknya tuh patah lagi ya. Ya udah gitu. Terus akhirnya AC ini cuma saya akali pakai kardus ya, jadi saya ganjel-ganjel agak banyak gitu di belakang indoornya, saya ganjel di plastiknya, covernya itu juga saya ganjel, terus di casingnya ini juga saya ganjel pernah juga ya. Jadi diganjel-ganjel gitu aja. Ya mungkin itu ya cerita soal AC LG ini ya, intinya sekarang dia sudah normal kembali,
walaupun masih agak sedikit bergetar karena kipasnya ada yang patah itu ya. Dan itu saya juga bingung gimana cara benerinnya itu, karena pernah saya akali itu malah yang ada patah lagi. Dan kalau mau ganti kipasnya itu menurut saya juga kurang worth it ya, karena cuma patah dua gitu diganti satu itu kipas itu ya. Oke, mungkin cukup itu aja ya video update saya soal AC LG ini ya. Terus di outdoornya juga sekarang udah gak nge-es lagi kayak dulu ya. Oke, mungkin cukup itu aja ya video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih.